Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, bertemu lagi dengan kami dari kelompok The Money Hunter. Nah, kali ini nih kami akan kembali berbincang-bincang tentang hal yang pastinya menarik banget untuk kita bahas. Tapi sebelum itu, kita kenalkan dulu nih rekan dan juga sekaligus narasumber kita, yaitu Fiona dan Hilma. Halo semuanya, perkenalkan aku Rivia Nailanda dan Aku Hilma Zafira. kali ini kami bakal jadi teman ngobrolnya Rahmat dan Razak nih. Tapi kami bukan sembarangan teman ngobrol, karena pastinya apa yang kami obrolin nanti nggak bakal cuma omong kosong, tapi bakal banyak hal yang bermanfaat banget buat didengerin ya teman-teman semua. Katanya kan waktu adalah uang nih. Jadi daripada kita buang-buang waktu, langsung saja kita bahas tentang materi kita yaitu mengukur kekayaan dan mencapai tujuan keuangan yang menggiurkan. Wah, dengar judulnya aja emang beneran menggiurkan ya untuk dibahas. Ngomong-ngomong soal mengukur kekayaan, menurut kalian apa sih mengukur kekayaan itu? Mengukur kekayaan ya. Kalau menurut aku sih, mengukur kekayaan itu adalah proses menentukan jumlah aset yang dimiliki kita atau individu atau keluarga yang tujuannya adalah untuk memahami sejauh mana aset seseorang itu dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Jadi kayaknya supaya tidak salah dalam mengambil keputusan, mengukur keuangan ini sangat penting ya. Iya emang sangat penting karena selain agar tidak salah nih ya dalam mengambil keputusan keuangan, juga ada beberapa hal lain yaitu agar seseorang nih dapat merencanakan keuangannya dengan efektif, membantu mengelola keuangan dengan baik, serta mengurangi risiko dalam mengelola keuangan itu sendiri. Beneran sepenting itu ya ternyata. Aku jadi pengen deh bisa mengukur keuangan juga deh. By the way, gimana sih cara mengukur keuangan itu? Kasih tahu dong. Ya Rahmat, bener banget. Mengukur keuangan tuh beneran sepenting itu loh. Nah, kalau kamu pengen tahu gimana sih caranya mengukur keuangan, nah jadi aku udah beberapa cara untuk mengukur keuangan. Tapi kayaknya aku bakal lebih menyorot sama satu hal deh, yaitu tentang net worth. Net worth itu apaan sih? Mau tahu aja apa mau tahu banget? Kasih tahu nggak ya? Kasih tahu nggak ya? Kasih tahu aja deh, soalnya berbagi ilmu itu kan pahala kan ya, iya nggak sih? Nah, ya udah deh aku kasih tahu aja ya. Jadi net worth itu adalah selisih antara total aset yang dimiliki dengan total kewajiban yang harus dipenuhi. Net worth itu sendiri juga dapat menggambarkan tentang seberapa besar kekayaan seseorang. Jadi net worth ini juga bisa dijadikan sebagai alat dalam menyusun perencanaan keuangan kita untuk mencapai tujuan. Bentar, caranya network itu sendiri gimana tuh? Sebenarnya tuh caranya mudah banget. Cukup dengan rumus sederhana kayak gini nih. Net worth sama dengan aset kekayaan. Jadi, untuk mencari net worth itu kita harus mengurangi total aset dan total kewajiban. Barulah kita dapat mengetahui berapa total bersih dari kekayaannya kita. Gitu. Tapi dengan menerapkan net worth ini, apakah dalam prosesnya bakal 100% dapat mencapai tujuan keuangan yang kita impikan gitu? Ah yalah Razak, ya enggak juga lah. Kalau ibarat kata orang nih ya, kan gak ada yang sempurna ya dunia. Karena kan yang sempurna itu cuma kamu. Iya, ih, apaan sih? Enggak. Ya enggak. Bercanda, bercanda, bercanda. Ya, gimana ya? Kayak aku bilang tadi nggak ada yang sempurna di dunia. Jadi gitu juga sama proses dalam mencapai tujuan keuangan ini. Nggak ada yang sempurna, nggak ada yang sempurna. Begitu juga dengan proses mencapai tujuan keuangan ini. Pasti ada beberapa kesalahan sih yang mungkin aja bisa terjadi sama kita kalau kita nggak hati-hati, nggak tahu resiko sama apa yang kita lakukan. Pokoknya pasti deh ada kesalahan yang mungkin aja bisa terjadi gitu. Wih, apa aja tuh? Ternyata gak cuma hidup aku aja ya yang banyak kerikilnya. Tapi proses mencapai tujuan keuangan juga ada yang bisa mulus. Masih bisa ada salah-salahnya gitu. Ini lagi anak satu ikut-ikutan. Kan aku tadi udah bilang,
Namanya juga proses, mana ada yang mulus, pasti aja ada yang salahnya. Namanya juga proses kan? Emangnya kamu pikir kulit orang Korea itu baru mulus, nggak ada celah? Nah, jadi ada beberapa nih ya yang mungkin menjadi penyebab kesalahan kita dalam mengukur keuangan. Yang pertama itu tidak membuat anggaran. Tanpa anggaran, kita tuh nggak bisa melacak pemasukan dana dan pengeluaran kita. Yang kedua, ini nih mungkin sepele ya, atau mungkin dianggap nggak penting sama orang-orang, atau bahkan nggak banyak orang punya. Tapi sebenarnya ini nih beneran penting loh. Poin kedua ini, yaitu tidak memiliki dana darurat. Mungkin iya kayak yang aku bilang di awal, nggak semua orang ya punya dana ini. Karena dana ini itu emang ya dibutuhinnya kalau emang lagi ada masalah aja, atau lagi butuh banget gitu. Baru nih dana ini perannya keluar gitu. Bayangannya aja ya, misalnya nih amit-amit ya, amit-amit banget, nauzubillah min zalik, kita kecelakaan gitu, terus butuh biaya rumah sakit, tapi ternyata kita nggak punya dana darurat buat biaya pengobatan, buat biaya dirawat di rumah sakit gitu, buat biaya obat-obatan. Terus gimana dong nasib kita kalau nggak ada uangnya? Dibiarin aja gitu, mati dong kita kalau gitu. Yang ketiga, tidak memperbarui atau meninjau kembali rencana keuangan. Memperbarui atau meninjau kembali keuangan itu penting banget. Soalnya kita kan gak ada yang tahu ya, yang namanya kehidupan, kadang di atas, kadang di bawah, kadang pendapatan kita banyak, kadang juga pendapatan kita sedikit. Kadang kebutuhan kita banyak, kadang kebutuhan kita juga sedikit. Jadi, sebisa mungkin itu rencana keuangan kita harus direview kembali biar jelas nih sesuai dengan pemasukan dan pendapatan yang kita punya. Wah, aku baru tahu nih kalau hal-hal kecil kayak gitu tuh bisa bikin perencanaan keuangan kita tuh terganggu gitu ya. Jadi, dalam menyusun perencanaan untuk mencapai tujuan keuangan ini, kita harus aware ya sama hal-hal kecil kayak gitu. Iya, bener banget. Bahkan hal-hal sekecil itu tuh bisa berdampak besar bagi perencanaan keuangan kita. Kan sayang ya, apa yang sudah kita susun rapi-rapi, tapi malah keganggu nih, atau malah hancur cuman karena hal-hal kecil yang kita nggak aware gitu dari awal. Iya bener banget. Bahkan hal-hal sekecil itu tuh bisa berdampak besar bagi perencanaan keuangan kita. Kan sayang ya, apa yang sudah kita susun rapi-rapi, tapi malah keganggu nih, atau malah hancur cuman karena hal-hal kecil yang kita nggak aware gitu dari awal. Nah, kalau gitu pasti harus ada tipsnya dong. Nggak cuma ngingetin aja, tapi juga harus ada tips-tips yang bermanfaat dong dari ubang kita hari ini. Ya iya dong Rahmat. Masa kita cuma ngingetin orang tapi tips-tipsnya nggak ada? Ya bukan kelompok The Money Hunter dong namanya kalau nggak ngasih tips-tips yang bermanfaat. Iya kan? Iya nggak sih? Nah, jadi kita masuk aja nih ya ke tips yang pertama. Jadi tetapkan tujuan keuangan yang jelas. Nah, gimana tuh tetapkan tujuan keuangan yang jelas? Jadi gini nih, aku kasih contoh ya. Misalnya nih, kita punya uang 50 juta rupiah gitu ya misalkan. Nah, kita tuh harus bikin tujuannya buat apa gitu. Tujuannya harus jelas. Jadi, misalkan tujuannya buat pendidikan di masa depan, atau buat nyicil KPR rumah, atau buat bikin usaha, atau mungkin buat nikah gitu kali di masa depan. Nah, jadi gitu tujuan keuangannya udah jelas gitu. Uangnya segini dan buat apa gitu loh uangnya, mau dikemanain gitu loh uangnya. Jadi jelas, teratur dan terarah. Yang kedua, buat anggaran yang jelas dan terperinci. Jadi pemasukan dan pengeluaran kita tuh bisa kelacak dengan jelas. Misalnya nih ya, kita dapat uang segini nih, kita keluarin buat ini, itu. Jadi jelas, bukan nanti tiba-tiba ya misalnya kita dapat uang segini, nah kita foya-foyain gitu. Beliin mobil, misalnya kita beliin motor, kita beliin HP terbaru gitu. Eh, tiba-tiba uangnya habis gitu kan. Nggak lucu ya tiba-tiba kayak yang di awal-awalnya tuh wah gitu. Udah kayak orang sugih di akhir malah habis semua uangnya gitu.
Dan yang ketiga, nah ini nih yang terakhir yang paling penting dan paling diabain sama semua orang yang bayar hutang. Orang-orang kan kadang gitu ya, kalau kata orang nih yang ngutang lebih galak daripada orang yang ngutang. Padahal ya dalam Islam sendiri disuruh ya buat dibayar. Soalnya selain ditagih di dunia nih, juga kalau nggak dibayar di akhirat gitu, apa salahnya sih kalau kita lagi ada uang gitu ya, disegerain lah buat bayar hutang. Kalau mau ngutang aja cepet, tapi kalau mau dibayar udah kayak orang buronan yang sembunyi entah kemana. Padahal bayar utang dengan cepat itu bisa ngebantu banget loh dalam kesuksesan perencanaan keuangan kita untuk mencapai tujuan keuangan. Jadi itu beberapa tips dari kami untuk mencapai tujuan keuangan. Gimana? Mudah kan? Jadi ternyata dengan hal-hal kecil itu bisa membantu banyak buat mencapai tujuan keuangan kita. Nah, teman-teman, gak kerasa nih kita udah di penghujung podcast nih. Semoga teman-teman semua dapat menjalankan tips-tips yang sudah kami berikan ini dalam kehidupan sehari-hari ya. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendengarkan. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.